Terima kasih. Terima kasih Tuhan kami siap menerima firman-Mu, dapur-Mu yang kudus, bukakan yang murni, suci dari surga. Lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dimurnikan, iman kami disempurnakan, agar supaya apapun pergumulan kami hadapi, mujizat-mujizat terjadi. Nyatakan kuasa, nyatakan kekuatan, nyatakan otoritas dan kemuliaan, bahkan kasih karunia dan kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima firman demi nama Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menerima firman Tuhan, saudara. Tolong dibacakan Ulangan 28 ayat 10. Ulangan 28 ayat 10. Saya sedang hendak membukakan bagi kita apa yang menjadi hal paling berharga di dalam hidup ini. Saudara, seluruh kitab suci, seluruh kebenaran firman tidak ada gunanya apabila tidak ada nama Tuhan yang kudus. Karena nama Tuhan yang kudus itu adalah inti daripada semua kebenaran. Itu merupakan pusat dari semua kebenaran. Ya, coba tolong dibaca. Ulangan 28 ayat 10. Ayat 10. Ya. Firman Tuhan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Segala bangsa akan melihat. Ya, inilah janji Tuhan kepada Israel. Ulangan 28 itu janji Tuhan, janji berkat atau kutuk. Kalau dia dengar-dengaran, maka segala berkat akan menjadi bagiannya. Bahkan dia akan menjadi bangsa yang ditakuti dan bangsa yang dihormati dan disegani. Tapi kenapa dia menjadi bangsa yang berkali-kali terbuang dari tanahnya? Karena dia membelakangi nama Tuhan. Padahal nama itu adalah nama yang dahsyat, nama yang ajaib. Ya, di dalam Keluaran 3, ya, Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah namamu? Untuk aku sampaikan kepada bangsa Israel bahwa engkaulah Tuhan yang mengutus aku. Tuhan katakan, aku adalah aku. Ya. Kemudian di ayat 15 dia katakan, aku adalah Yahweh, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku dan itulah sebutanku, turun-temurun, kekal selama-lamanya. Ya, saudara. Kemudian kita buka juga di dalam Yesaya 95, tolong dibacakan. Yesaya 95. Ya, kita sedang menggali sesuatu yang menjadi pokok ya, dari seluruh kebenaran. Karena itu nama Tuhan itu tidak boleh dirubah sedikit pun, sebutkan. Tidak boleh, ya. Sedangkan nama manusia saja dihormati, apalagi nama Tuhan. Karena itu sakral, ada kuasa, ada otoritas di situ, ada radiasi, ada kekuatan di situ. Ya. Tidak seperti nama-nama manusia. Coba baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Iya. Seorang putra telah diberikan Tuhan. Ada berkata sebabnya dari namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Iya. Perkasa, apa yang kekal, raja damai. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia, saudara ya. Tapi saya melihat banyak terjemahan harus perlu direvisi dan diluruskan. Sebenarnya disebutkan bukan penasehat ajaib, ya. Saya baca ya. Nah, versi King James ini, Restore Name King James Version ini diambil dari naskah-naskah yang otentik dan naskah-naskah yang terbaru atau yang paling update yang merupakan penemuan tertua, ya. Dikatakan demikian, saudara. Versi Restore Names King James Version. Jadi versi dengan mengembalikan nama-nama Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Yahweh dan Yeshua Mashiach.
Demikian dia berkata, for unto us a child is born. Karena bagi kita seorang anak telah dilahirkan. Unto us a son is given. Bagi kita seorang putra telah diberikan. And the government shall be upon his shoulder. Dan pemerintahan ada di atas pundaknya. His name shall be called Wonderful. Namanya akan disebut Ajaib. Jadi bukan penasihat ajaib ini. Itu dipisahkan dengan koma ya. Bukan penasihat ajaib. Namanya itu ajaib. Kenapa nama ajaib, saudara? Karena nama ini ada kuasa, ada otoritas. Ya, nama ini, saudara, bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di bumi, saudara. Filipi 2 ayat 10. Saudara, kenapa Anda bilang, oh itu kan nama Yesus. Ya, Yesus punya nama pun bukan Yesus. Coba kalau bunyi Yesus itu, Yesus. Banyak S-nya, saudara. Bukan begitu. Nama Yesus yang sebenarnya, kalau secara historis, Yesua. Tapi yang sebenarnya, secara wahyu, merupakan nama juru selamat adalah nama Yosua. Itu memang sudah dipersiapkan sejak zaman Musa. Ketika Tuhan mengganti atau merubah nama Hosea bin Nun yang adalah penerus dari Musa, ya, Hosea bin Nun ini dirubah namanya menjadi Yahsua. Itu menurut bahasa aslinya. Yod-He Waw Shin Ayin. Yahsua. Yahweh juru selamat. Dan kenapa nama Yesus berkuasa? Kalau di Indonesia kan Yesus, sebetulnya tidak perlu kita jangan sebut Yesus. Kalau kita belum tahu ya bolehlah. Tapi kalau kita hati nurani sudah tahu mana yang benar dan mana yang asli, ketika kita memanggil nama yang tidak asli itu, kalau saya orang tua anak saya sudah bilang, nama saya Yahsua, bukan Yesus ya. Kalau dia panggil saya Yesus, saya bilang ini kamu bodoh kamu. Ya. Karena sudah tahu yang benar, tapi memanggil yang salah. Kenapa namanya Yahsua? Karena itu adalah nama Yahweh, saudara. Yesus punya Yahsua punya nama sebenarnya adalah Yahweh. Kalau Anda mau bukti, buka ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6, coba baca. Saya buktikan, saudara. Kenapa nama ini sangat berkuasa? Tuhan bukakan kepada saya. Kenapa nama ini sangat luar biasa? Ketika Musa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, namaku adalah Yahweh. Itu saudara, itu lewat penyingkapan Tuhan bukakan itu nama itu agung dan dahsyat, luar biasa ya. Saya tidak bisa mengungkapkan, tapi apa yang Musa bisa tulis itu hanya kulitnya saja, tapi sebenarnya suara itu begitu agung, begitu menakutkan, begitu luar biasa, begitu menggetarkan, punya radiasi otoritas yang luar biasa ya. Itu yang Tuhan bukakan. Kenapa, saudara? Karena nama ini adalah akses kita kepada Tuhan. Coba saudara, buktikan dulu. Yeremia 23 ayat 5 dan 6, tolong dibacakan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Bukan tunas adil bagi Daud. Aku akan menemukan tunas adil bagi Daud. Saudara tahu siapa itu? Mesias, Raja Mesias. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Ya, terus dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam sahabatnya Yehuda akan dibebaskan. Ya. Dan diserahkan hidup dengan tentram. Iya. Dan yang diberikan. Inilah namanya. Yahweh keadilan. Yahweh keadilan. Tetapi di Indonesia ini lembaga Alkitab menuliskan Tuhan keadilan. Saudara, apapun saudara harus diluruskan. Ini bukan nama, itu bukan bahasa. Bedakan saudara. Ya, beda. Manusia, nama manusia saja kita hormati. Ya. Tidak boleh dirubah-rubah lintas bahasa budaya manapun. Di Cina tetap namanya. Di Rusia tetap namanya. Ya.
Kalau nama Rusia Maxi, di Jerman Maxi, ya, di Inggris Maxi. Ya. Kalau Anda bilang George, di Indonesia jadi George, tidak pernah. Ya. Karena apa? Manusia punya nama itu adalah representasi dari pribadi. Dan manusia itu dihormati, harkat martabatnya. Apalagi nama Tuhan. Nah, saya sudah buktikan, nama Yesua, nama Mesias, adalah Yahweh Tsidkenu. Daging. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim sendiri. Itu sudah memang termasuk kebenaran. Tapi sebenarnya daripada sang Mesias, sang lihat. 6. Yesaya 9:6. Karena bagi kita seorang anak telah dilahirkan, seorang putra telah diberikan, pemerintahan ada di atas pundaknya, dan inilah namanya. Namanya ajaib, ya. Penasehat, the mighty Elohim yang perkasa, the everlasting Father, Bapa yang kekal, the Prince of Peace, Raja Damai. Jadi jati diri, eksistensi yang sebenarnya dari putra itu, dia adalah namanya ajaib, dan dialah sesungguhnya sang penasihat agung, dan dia adalah Elohim yang perkasa. Bapa, dia sebetulnya Bapa yang kekal, dia adalah Raja. Saudara, saya mau bukakan, ini kebenaran harus dibukakan. Kita semua umat perjanjian, baik umat perjanjian secara spiritual, secara rohani, adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang merupakan umat perjanjian baru, dan juga Israel jasmania sebagai umat perjanjian baru secara jasmania. Kita harus kembali kepada nama kudus Yahweh, saudara. Nama ini ada power. Bunyi nama ini kombinasi dari Yod-Heh-Waw-Heh. Itu ada kuasa yang dahsyat. Ada kekuatan yang tidak terbatas. Ya. Bertekuk lutut semua yang ada di sorga dan di bumi. Filipi 2 ayat 10. Coba saudara baca. Nama Juru Selamat kenapa penuh kuasa dan bisa menyelamatkan. Kisah 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama yang kepadanya diberikan. Dan yang oleh namanya itu manusia bisa diselamatkan. Tidak ada, saudara. Karena nama Juru Selamat adalah Yahweh. Ya. Yahsua artinya Yah itu untuk Yahweh. Yahsua adalah Juru Selamat. Coba baca Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesua bertekuk lutut. Dalam nama Yesua bertekuk lutut semua yang ada di sorga dan yang ada di atas bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Saudara, kalau Anda tidak pakai nama asli, Anda rugi. Mungkin Anda berkata, itu ajaran pimpinan saya. Saudara, kalau pimpinan Anda salah, Anda mau ikut yang salah. Padahal dengan gamblang. Memang saya tidak salahkan orang-orang, dia taat pada pimpinan. Tapi pimpinan-pimpinan yang mengajarkan salah, bisa jadi nantinya dia yang mengajarkan, dia yang teguh. Kenapa? Itu berdosa. Kita harus sampaikan ya di atas ya itu kebenaran. Karena nama Yahweh ini berkuasa. Kita bisa akses ke tahta Tuhan di dalam nama Yahweh. Ya saudara, iblis bertekuk lutut. Iblis tidak akan tunduk dan kalah dengan iman Anda apapun. Anda pakai senjata apapun, dia tidak mempan. Nuklir, pakai roket, pakai misil, pakai apa. Tidak mempan.
Dia hanya bisa dikalahkan oleh nama Yahweh. Ya. Karena itu kalau Anda pakai nama Yahweh, saudara, Tuhan mengajarkan jangan memanggil dengan sembarangan. Saudara harus panggil nama kudus ini dengan penuh kesungguhan, segenap hati, segenap keyakinan, segenap iman, dengan kekuatan. Jangan Anda cuma bilang Yahweh, Yahweh. Itu jadi hina. Harus dengan power, harus dengan penghormatan iman. Yahweh, iblis keluar dalam namanya. Begitu, saudara. Jangan Anda bilang iblis keluar nih. Saudara, kami banyak kali si setan, roh jahat, manifestasi. Musik pakai wibawa otoritas. Kok Anda bilang, iblis, apalagi Anda ngajak ngomong, cakap-cakap, waduh, Anda dibodohi itu. Iblis keluar, engkau tidak berhak bicara. Itu, saudara. Ya. Dalam nama Yahweh. Saudara, kombinasi huruf ini, Yod, He, Waw, He. Saya terangkan, saudara. Itu sebenarnya tidak perlu juga dia berderet begini. YHWH. Itu sebetulnya bersusun, saudara. Jadi dia gabungan dari bunyi Yod, He, Waw, He. Yahweh. Ya. Yahweh. Saudara, kita berhak memakai nama itu. Saudara tahu, Daud juga mengalahkan Goliat. Ya, Goliat datang, Goliat. Ya. Dia bilang, kamu datang dengan lembing, pedang, dan perisai. Aku datang di dalam nama Yahweh. Ya. Saudara, dia hantam itu raksasa Goliat. Langsung tumbang. Saudara, karena itu nama ini harus disakralkan. Setiap orang yang mengenal kebenaran ini dan menolak nama ini, waduh, kasihan. Rugi besar. Bahkan kita harus bernapas di dalam nama Yahweh. 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 Saudara, saya kasih tahu rahasia. Setiap Anda menyebut nama Yahweh, itu ada energi mengalir, ada kekuatan mengalir, ada otoritas mengalir, ada tenaga, ya, power di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Betul. Sebetulnya kalau Anda mau fokus dalam suasana meditasi, pujian, penyembahan, Anda minta izin dulu, Tuhan, namamu adalah menara kekuatan. Saudara, kita lihat, apakah nama Tuhan itu sumber kekuatan? Amsal 18 ayat 10. Coba. Saudara, firman menegaskan semua itu. Saya memberitahukan ini. Inilah pamungkas dari semua kebenaran di dalam firman. Ya. Tanpa nama Tuhan tidak ada keselamatan. Coba. Jadi jangan pandang enteng. Ini kebenaran. Iya. Orang benar berlari dan dia akan menjadi selamat. Iya, saudara. King James lebih bagus ya, saudara. 18 ayat 10. Ya. The name of Yahweh. Jadi jangan Anda sebutkan dengan sembarangan. Itu benar-benar suatu yang khusus. Itu tidak bisa didefinisikan. Definisikan artinya dibatasi. Saudara, nama ini berdiri dengan mutlak dan merdeka, berdaulat. Tidak boleh disamakan dengan nama-nama benda di dunia ini. Ya. Israel, Tuhan marah dan murka karena mereka menyamakan nama ini, maka mereka menghilangkan nama ini, mereka mengganti nama ini, sehingga Tuhan murka kepada Israel, sehingga mereka terbuang ke bangsa-bangsa. Ya. Itu terungkap di dalam Yeskiel 36 ayat 19 mulai, saudara. Tapi saya baca dulu. The name of Yahweh is a strength tower. Nama Yahweh adalah menara kekuatan. Maknanya apa, saudara? Menara sumber kekuatan. The righteous runs into it and is safe. Orang benar berlari ke dalamnya dan menjadi selamat. Jadi dimanapun Anda berada, Anda panggil nama Yahweh. Tuhan tolong. Kalau ada masalah, ada ancaman, ada bahaya, Anda akan ada perlindungan. Nama itu juga adalah kota benteng perlindungan bagi. Bukan cuma menara kekuatan. Ya. Nah, itu luar biasa, saudara.
Jadi kalau Anda tidak memanfaatkan nama Yahweh, ya bodoh Anda ini. Anda tidak mengalami kekuatan, tidak bisa. Dengan nama ini Anda berdaulat untuk akses ke tempat Maha Kudus, ke takhta Tuhan. Oke, kita lihat bahwa Tuhan marah kepada Israel karena Israel di terjemahannya di Indonesia menajiskan nama, bukan menajiskan, profan. Profan itu bukan menajiskan, dia merendahkan, mengganti, bahkan menghilangkan nama itu. Coba, Yeskel 36 ayat 19 mulai. Ayat terakhir. Yeskiel 36 ayat 19 mulai. 19. Ya. Menghamburkan mereka di antara Ya, bangsa, ini alasan kenapa Tuhan menghamburkan Israel ke bangsa-bangsa. sehingga mereka berserak-serak Dengan di mereka sebuah negeri. terserak, saudara. Aku menghakimi mereka dengan Iya. mereka selaras dengan tingkah laku. Apa kesalahan mereka? Coba terus. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa, Ya. mereka menajiskan namamu. Mereka menajiskan, itu terjemah Indonesia, saudara. Jadi jangan, kalau Anda mau teliti, jangan cuma berdasarkan bahasa Indonesia. Telusuri sampai bahasa sumbernya. Ya, terus. Menajiskan namaku yang kudus. Ya. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Yahweh, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Ayat 21. Itu pusat. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, nama Yahweh itu. Mereka apa? Yang dinajiskan. Dinajiskan. Bangsa-bangsa. Sebenarnya bukan dinajiskan seperti bahasa itu, saudara. Direndahkan, dihilangkan, diganti dengan nama yang lain, saudara. So itu Israel sampai 2 kali dia berserak ke bangsa-bangsa, terampas dari tanahnya. Karena kesalahannya, dia membelakangi nama Tuhan. Kalau lembaga Alkitab Indonesia juga, mereka taruh nama Yahweh di bagian library atau kamus. Artinya apa? Di gudang, saudara. Taruh di belakang. Ya. Nah, saya pikir sudah waktu nama ini diangkat, saudara. Karena nama ini kekuatan kita. Tanpa nama ini kita tidak akan menang, saudara, menghadapi pergumulan. Firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 17 dan 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu di dalam nama. Saudara, kalau katakan di dalam nama Tuhan siapa? Di dalam nama Tuhan. Bukan Anda bilang, dalam nama Tuhan. Bukan. Nama Tuhan siapa? Nah, tadi dalam pujian. Besarkan nama Tuhan. Oh, semua orang Kristen Indonesia menyanyi lagu itu. Pujilah tadi ya. Tapi namanya disembunyikan. Cuma ya nama yang lain yang masyhur dan yang tenar. Padahal Tuhan bilang, masyhurkan namaku. Ya, Keluaran 9 ayat 16. Masyhurkan namaku ke seluruh bumi. Roma 9 juga ayat 17. Masyhurkan namaku ke seluruh bumi. Tapi banyak nama Tuhan. Tak tahu loh sembunyi-sembunyi nama Tuhan. Ya. Padahal inilah kekuatan kita. Nama ini akan menyatukan kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Berdosa itu hamba Tuhan kalau tidak mau ada inisiatif untuk menyatukan tubuh Kristus di dunia ini. Penyatuan ini hanya terjadi di dalam namanya yang kudus, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudusnya, saudara. Ya? Berdosa hamba Tuhan kalau tidak mau menyatukan tubuh Kristus di dunia. Berarti dia mau tubuh Kristus terpecah belah. Nah, saudara, kalau di bahasa King James, I scatter them among the heathen. Aku menghamburkan mereka ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. And they will disperse. Mereka terserak-serak through the countries, ke seluruh bangsa-bangsa. According to their way and according to their doings, I judge them. Sesuai dengan tingkah langkah dan laku mereka, aku menghakimi mereka. And when they enter into the heathen, ketika mereka masuk ke bangsa-bangsa itu, bangsa tidak mengenal Tuhan,
Whither they went, they profane my holy name. Kemanapun mereka pergi, mereka merendahkan nama. When they said to them, and they said to them, dan bangsa-bangsa berkata, these are the people of Yahweh. Inilah umat Yahweh. And are gone forth out of his land. Dan mereka telah terbuang dari tanah mereka. Ayat 21. But I have pity of my holy name. Namun aku merasa sayang namaku yang kudus. Saudara, Tuhan saja sayang namanya. Ya, Tuhan saja sakit hati namanya direndahkan. Kok hamba-hamba Tuhan merasa cuek sekali tentang nama Tuhan. Bahkan mereka menolak memasyurkan nama kudus Yahweh. Saudara, coba ini saudara pikirkan. But I have pity of my holy name. Aku merasa sayang namaku yang kudus. Tuhan saja sayang namanya. Bahkan dia hormati, dia begitu sangat berharga sekali. Ya. Which the house of Israel has profaned among the heathen. Yang seisi rumah Israel telah, ya, Indonesia bilang profane, ya, najiskan. Bukan, saudara. Mereka telah membuat nama ini menjadi seperti hal yang rendah yang dunia bisa. Mereka samakan dengan istilah tuan. Mereka hilangkan namanya. Mereka ganti dengan yang lain. Ya. Saudara, umat Israel sebetulnya harus menjadi bangsa yang ditakuti. Ulangan 28 ayat 10 tadi. Karena nama Yahweh telah diserukan atas Israel. Kalau nama Yahweh ditaruh di tempat-tempat terhormat, selalu diserukan, ya, dalam segala kegiatan, dihormati, disanjung, dipuji. Seluruh bangsa di dunia ini akan tunduk, takut, dan gentar kepada bangsa Israel. Ya. Tidak akan ada musuh-musuh bisa bangkit melawan dia. Ya. Tetapi kenapa Israel harus gonjang-ganjing selama ini? Karena mereka menolak nama Tuhan. Pada waktu zaman Elia saja, Elia seorang diri melawan 300 nabi-nabi Baal. Dan seluruhnya itu di Israel waktu itu memang penyembahan dewa Baal itu sangat marah. Sampai Tuhan sangat murka. Ya, sebenarnya Tuhan mau binasakan seluruh Israel. Tetapi Elia adalah seorang anak Elohim. Dia berkata, Tuhan jangan. Ya. Lebih baik saya hukum mereka. Saya akan kunci langit ini. Sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dan mereka akan berteriak-teriak kepada. Saudara perhatikan ini. Anak Elohim bisa kunci langit loh. Dia nggak bilang, Tuhan, engkau kunci langit. Dia bilang, biarkan aku kunci langit. Berarti dia ada kuasa dan otoritas. Luar biasa. Inilah anak-anak Elohim. Di akhir zaman ini harus ada anak-anak Elohim. Karena saya katakan, nama ini akses untuk kuasa dan kekuatan tempat ini. Saudara, kita harus hidup di dalam nama ini. Kita harus hidup di dalam dimensi sorga. Roma 8 katakan, kamu harus hidup di dalam Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah dimensi sorga. Ya, ini rahasia saudara. Kita percuma banyak teori, hafal ayat-ayat, tapi tidak bisa dipraktekkan. Ya. Saudara tahu, iman tanpa praktek itu iman yang nol. Kita harus praktekkan. Terutama kita hidup di dalam nama Tuhan. Firman katakan, apapun yang kamu lakukan, baik dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Yahweh. Atau Yasu. Nama Yasua itu juga, ya, Anda harus benar-benar itu nama itu, saudara, diucapkan, dibunyikan dengan benar. Yasua. Apapun Anda mau lakukan, Anda mau bicara dalam nama Yasua. Anda lagi duduk, Anda lagi berpikir dalam nama Yesua. Anda lagi melakukan sesuatu dalam nama Yesua. Anda mau makan, diberkati dalam nama Yesua. Anda mau keluar rumah dalam nama Yesua. Ya? Harus dibunyikan, saudara. Karena ketika kita berbicara, membunyikan nama itu,
itu terbuka sebetulnya ada sesuatu terhubung ke sumber kekuasaan tertinggi, yaitu di takhta Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, saudara, Roh Kudus akan memberi engkau tuntunan dan kekuatan. Ya. Jadi, saudara, inilah kunci kerajaan sorga yang sesungguhnya adalah nama Tuhan. Anda tidak bisa menyembah Tuhan berkenan kepadanya kalau tanpa nama Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu cuma dengar. Kalau Anda pakai nama yang benar, dia pasti beracara. Ya. Dari kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kebenaran semakin dibukakan, seluruh kebenaran sampai ke dalaman. Ya. Kalau Anda bisa hidup di dalam nama Tuhan, Anda akan punya power. Anda bisa menarik berkat. Anda bisa menutup langit sama dengan Elia. Betul ini. Kalau hujan, Anda bisa hentikan. Anda bisa sembuhkan diri Anda kalau sakit. Orang lain sakit, Anda sembuhkan. Ya, kami mengatakan hal itu karena memang kami sudah alami dan praktekkan. Saudara, iman tanpa praktek, iman yang Firman katakan di mana, di mana nih Yakobus? Iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Ya. Jadi saudara, iman itu dipraktekkan dan kunci dari semua itu adalah nama. Amin. Jadi saudara, kita harus bertobat. Orang ini, supaya kita ini sudah punya lebih berharga, lebih mahal. Apa yang mahal sekarang? Emas sekarang berapa? 1 gram. 2 juta ya? Lebih. Nama Tuhan lebih mahal dari permata paling mahal sekalipun. Karena nama ini adalah jaminan. Ya. Oke? Nama ini adalah kunci berkat. Ya. Anda bisa meraih berkat apapun. Ya, karena itu saudara, jangan saudara ada ajaran-ajaran menolak nama. Nama ini adalah nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Apabila engkau lemah, engkau berseru, Bapa Yahweh, minta izin, saya memanggil namamu dalam nama Yesua, dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua. Anda akan merasakan kuasa mengalir, kuasa, kekuatan, keperkasaan, terang, kemuliaan Tuhan mengalir. Betul. Disinilah kita, saudara, inilah rahasia besar berabad-abad. Mungkin Tuhan belum bukakan. Para malaikat saja ada yang memberontak. Cukup banyak, saudara. Sebenarnya kalau saya bukakan, Anda akan terkejut. Salah satu penghulu malaikat, si Luciel, ya, dia memberontak. Dia mau disembah seperti Tuhan. Ya. Dia berani melawan. Dia mau disembah seperti Tuhan. Tuhan Bapa Yahweh sudah bilang sama dia, hai, kamu ini adalah refleksi dari aku. Sumber daripada semuanya itu adalah aku. Kamu adalah refleksi dari aku. Tapi dia berkeras, saudara. Dia mau disembah. Dia telah membujuk dan menghasut sepertiga malaikat dan dia disembah di surga. Maka dengan sendirinya berarti dia mau menjadi sumber. Nah, sedangkan sumber itu adalah Bapa Yahweh satu-satunya. Nah, inilah kesalahan iblis sebenarnya. Dia mau disembah karena kesombongan, keakuan. Dan ada alasan satu juga dia memberontak. Tuhan ketika merencanakan untuk menciptakan manusia, Tuhan katakan, kamu harus melayani mereka. Dia bilang, kita ini malaikat-malaikat mulia, masa suruh melayani manusia yang terbuat dari tanah liat, dari debu tanah. Dia bilang, dan kami kan berhak untuk disembah. Dia bilang gitu. Ini si penghulu malaikat Luciel ini. Tuhan sudah bilang, Lucifer, engkau ini adalah refleksi dari aku. Aku adalah sumber. Kalau engkau mau disembah, berarti engkau mau jadi sumber. Dia ngotot terus. Akhirnya dia terputus dengan sumber. Maka dia menjadi kegelapan itu sendiri. Itu saudara.
Nah, inilah mengapa banyak malaikat pun tergoda ya dengan hal-hal yang 200 malaikat, ya, saudara. Mereka melihat manusia cantik, mereka bilang, wah, mungkin kami juga harus. Mereka suka malah. Mereka sebenarnya makhluk roh, tapi mereka punya kuasa. Mereka di Gunung Hermon mereka mengikat diri dengan sumpah sehingga mereka menjadi seperti manusia. Dan mereka bersetubuh dengan perempuan-perempuan ini. Lahirlah orang-orang raksasa, namun sangat buas, sangat jahat, dan menakutkan. Ya. Jadi malaikat-malaikat pun banyak sempat salah dan jatuh. Karena mereka tidak mengerti rahasia nama kudus. Nama Yahweh. Nah, rupanya Tuhan buka sekarang. Kalau kita berseru kepada nama Yahweh, kita akan mengakui bahwa Tuhanlah sumber. Kita adalah refleksi. Kita hanya menampung. Kita hanya menerima. Kita hanyalah saluran. Jadi, di dalam nama Yahweh tidak mungkin ada kesesatan. Memang saya lihat ada ironi bahwa satu kontradiksi. Orang-orang pengagum Yahweh, tapi kelakuannya buruk. Banyak. Nah, ini sebenarnya strategi iblis. Ya. Iblis menyusupkan orang-orang tidak bertobat sungguh dalam komunitas orang-orang pemanggil Yahweh untuk merusak nama komunitas ini. Mereka menyusupkan orang-orang tidak bertobat sungguh, orang-orang yang mereka itu di situ jadi seperti apa ya, lalang lah. Akhirnya apa? Pemanggil Yahweh yang sejati itu tercemar. Orang-orang bilang, wah, mereka ini apa ya? Pokoknya jadi olok-olokan. Tapi saudara, kita tidak boleh menyerah di situ. Kita harus maju. Masing-masing dari kita harus bertumbuh, hidup, bernafas di dalam nama Yahweh. Ya. Kita hidup di dalam dimensi sorga, yaitu dimensi Roh Kudus, saudara. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Hidupmu tersembunyi di dalam Kristus, karena itu carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Saudara tahu, di mana Kristus ada, di mana Tuhan bertata saat ini, ada apa saudara? Ada kemuliaan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa, ada otoritas, ada segala hal-hal yang paling berharga. Kalau engkau berkata, tidak, aku mau mengejar harta, aku mengejar kekayaan, kehormatan, kelimpahan. Saudara tahu, Amsal berkata, jangan kejar kekayaan, karena tiba-tiba kekayaan itu akan memiliki sayap, dan dia akan terbang pergi, dan engkau tidak dapat mengejar dia. Saudara, strategi yang paling bagus, Anda bertumbuh di hadirat Tuhan, di dalam kekuatan, kuasa, dan otoritas Tuhan, dan Anda bisa memerintahkan berkat kekayaan. Anda bisa berdoa, Anda bisa memberkati anak cucu Anda, diberkati karena Anda hidup di hadirat Tuhan. Itu strateginya saudara. Anda harus mencari di mana Kristus atau Yeshua ada saat ini. Dia sebagai penguasa di sorga. Di sorga itu cuma ada satu takhta saudara. Takhta Bapa dan anak domba bukan berarti dua takhta. Anak domba itu seperti anak kecil, anak kambing kecil. Takhta Bapa itu raksasa besar. Masa ada takhta Bapa yang besar dan takhta? Tidak ada begitu. Satu takhta ini namanya takhta Bapa dan anak domba. Nah, kalau Anda mau lihat Yeshua di surga, wujudnya dia adalah Yahweh. Nah, saudara, di mana Yahweh ada, Anda tinggal di situ, di dimensi surga. Anda bergembira. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kau yang miskin, berbahagialah engkau yang berduka, berbahagialah engkau yang lemah, berbahagialah engkau yang haus dan lapar, berbahagialah engkau yang murah hati, berbahagialah engkau yang menjaga kemurnian hatimu, berbahagialah engkau yang menciptakan perdamaian, berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran, berbahagialah engkau bila karena aku, kamu dicerca, kamu difitnahkan segala jahat, kamu dianiaya. Tuhan katakan, bersukacita dan bergembira dengan sangat. Artinya apa, saudara? Seluruh ajaran Tuhan menghendaki kita
biarpun di dunia ini, tetapi kita hidup dalam dimensi surga. Karena kewargaan kita bukan di dunia ini lagi. Kewargaan kita biarpun kita hidup berjalan di dunia ini, tapi kewargaan negaraan kita, dimensi kita adalah dimensi surga. Ya? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, inilah kebenaran saudara, dan kunci masuk untuk semua kebenaran itu ada di dalam nama-Nya yang kudus. Jadi umat Tuhan di dunia ini rugi kalau tidak mengenal dan tidak hidup dan memanggil nama Tuhan. Amin. Orang mau berubah, amin. Saudara, jangan kata orang perempuan kecil, saudara. Saya justru paling suka tentang. Ya. Saya percaya. Apapun yang kita hadapi, kita akan kalahkan dan terobos. Pergumulan apapun. Saya percaya Tuhan meluaskan saya bergumul soal keuangan puluhan tahun. Bergumul terus, jatuh bangun. Tapi saya percaya Tuhan meluaskan kita mengalami pergumulan keuangan supaya kita menang di situ. Amin. Supaya kita berhak mencapai keberhasilan yang setinggi-tingginya di situ. Itulah Tuhan. Emang Tuhan kasih biar orang berubah. Ada kasih biar tahu yang sini akan berubah. Beda hewan-hewan buas. Kadang-kadang mungkin kena serangan. Itulah Tuhan. Cara Tuhan melatih anak-anak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan seperti jauh Tuhan. Kasih biar orang bergumul dengan maut dan dengan segala pergumulan berat. Tapi karena Tuhan ingin kita menang. Amin. Nah hari ini percaya sudah. Kebenaran ini dinyatakan. Ini adalah kunci kemenangan kita semua. Yaitu nama kudus Yahweh. Tapi hati-hati sudah. Jangan sembarangan. Kalau Anda lagi lemah, panggillah. Bapa Yahweh. Izinkan saya. Panggillah. Bahkan firman katakan, berserulah kepadaku. Saudara tahu berseru. Berseru bukan berbisik. Apa? Kalau Anda di dalam keadaan tertekan, Bapa Yahweh, tolong saya Tuhan. Begitu tuh berseru. Oke? Nah, mau bicara saja malu-malu. Bisa tahu, ini orang nama Tuhan saja dia bersebut malu. Ini. Kita harus sebut nama Tuhan dengan bangga, dengan iman, dengan keyakinan yang kokoh, ya, dengan kekuatan, dengan seluruh eksistensi kita. Kita menghormati nama Tuhan. Oke? Nah, saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang mulia. Kita ini sebetulnya anak-anak Elohim. Ya. Kita akan menjadi anak-anak Elohim. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Kepada semua yang percaya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Bukan sama dari orang lain. Bapak. Mereka ada kekuasaan, ada kuasa, ada otoritas. Tidak betul itu. Kalau Bapak anak Elohim bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Itu. Ada kuasa. Ada power. Oke? Jadi saudara, kita akan bangkit. Kita perhimpunan terkecil ini akan menjadi yang terbesar. Amin. Amin. Saudara, waktu mulai ibadah sahabat, saudara, Tuhan yang suruh. Karena ternyata itulah kebenaran. Saya dengan Pada Loma bagaimana? Tuhan suruh ibadah sahabat. Siap. Oke, turun 2 laksana. Cuma turun 2. Jadi ibu saja sibuk memasak. Orang 2 ibadah hari Sabtu itu orang ibadah. Bisa. Jadi 1 pimpin pujian, 1 firman. Sementara pada menyembah, Bapak Yahweh beracara. Bapak Yahweh bilang begini. Perhimpunan yang terkecil ini akan menjadi perhimpunan yang terbesar. Saya percaya lambat atau cepat itu akan terjadi. Amin. Saudara, yang penting kita menempuh itu jalan kebenaran itu. Kita itu masuk di garis kebenaran yang paling hakiki, yang paling absolut, yaitu di dalam nama kudus. Baik saudara, inilah berkat bagi kita saudara. Saya percaya kita akan menang, mengatasi semua pergumulan. Dan hari ini, mulai saat ini, saya percaya kita akan bangkit. Orang bukan lagi mencari-cari berkat,
Orang masuk di hadirat Tuhan telah bila berkat datang. Ya, amin. Apapun pergumulan kita, kalau kita sakit, kita tinggal masuk hadirat Tuhan, kita berdoa, siapapun akan sembuh. Apapun masalah, ya, apapun masalahnya, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, buat firman-Mu, sempurnakan meteraikan Bapak, oh supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman. Demi nama Yahweh Sebao Besem Yeshua Masih. Kami akan masuk dalam penyembahan Tuhan. Oh, Rabba Takaya Rabba.